Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat sebagai bentuk penghormatan, salawat sebagai bentuk rasa terima kasih kita. Berjarak 14 abad, berjarak ribuan mil, kita masih mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam. Kita jadi faham Al-Quran, kita faham syariat, kita bisa mengenal Allah Azza wa Jalla atas kerja wasilah Nabiullah Muhammad SAW beserta para sahabat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, yang semoga Allah cintai, yang semoga Allah rahmati. Di dalam hidup ini ada yang namanya peran. Kita berperan sebagai karyawan, berperan sebagai suami, berperan sebagai ayah. Ada yang namanya peran. Semakin tepat kita melaksanakan peran itu, semakin tepat kita melakukan peran itu, maka semakin enak hidup kita. Sebagai contoh, kita kerja di sebuah perusahaan besar, omset triliunan rupiah, MNC, multinasional corporate. Lalu kita di situ berperan sebagai staf marketing. Maka tugas kita jualan. Tugas kita gimana caranya produk ini laku. Tugas kita bagaimana menciptakan pasar. Kalau peran kita sesuai dengan tugasnya, maka naik pangkat. Staf marketing, nanti naik kepala divisi, nanti naik kemudian direktur, lama-lama jadi CEO. Dan ketika seseorang melaksanakan peran terbaiknya di sebuah perusahaan, maka seluruh sumber daya perusahaan akan mendukungnya. Kantor pusat di Bandung, buka cabang di Cianjur, canvassing di Cianjur, maka bos akan kasih mobil, bos akan kasih uang reimburse, bos akan kasih lamsam, bos akan kasih uang transport, bos akan kasih semua sumber daya yang dibutuhkan. Maka ketika seseorang berperan di perusahaan sesuai dengan perannya, maka dia akan hidup secara enak. Hidupnya nyaman, karirnya bagus. Seorang suami apa perannya? Memberi nafkah. Apa perannya? Melindungi istri. Apa perannya? Menjadi telinga yang lebar untuk istri. Menyediakan pundak terbaik untuk curhatnya istri. Maka suami yang menafkahi, gagah dia, qawwamuna 'alan nisa, menyediakan pundaknya, menyediakan telinganya, menyediakan waktunya untuk istrinya. Maka ketika seorang suami perannya sesuai dengan apa yang diharapkan Allah Azza wa Jalla, sesuai dengan apa yang diharapkan rumah tangga, sesuai dengan apa yang diharapkan istrinya, maka kemudian rumah tangga itu akan berjalan baik. Suami itu akan menjadi suami yang diridhoi oleh istrinya, suami yang menyenangkan, suami yang kemudian dapat memimpin rumah tangga dengan baik. Itulah peran. Maka dari itu jamaah sekalian, apa sebetulnya peran kita hidup di dunia ini? Cuma satu jamaah. Surah Az-Zariyat ayat 56, Quran surah 51, ayat 56, 51, 56. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia liya'buduni. Terjemahan bahasa Indonesianya untuk beribadah kepadaku. Tidak ada yang salah dengan terjemahan, tidak ada yang salah dengan penerjemahan. Itulah usaha terbaik ulama-ulama kita di Indonesia ini untuk menerjemahkan Quran. Namun disitulah keterbatasan bahasa Indonesia menerjemahkan kata liya'buduni. Apa liya'buduni? Ain ba'dal abd. Diserap nanti dalam bahasa Sunda jadi abdi, saya. Abd, apa itu abd? Abd ini budak. Apa itu budak jamaah sekalian? Manusia yang tidak merdeka. Manusia yang diperjualbelikan, tunduk pada majikan. Mungkin sekarang gak ada. Sekarang tidak ada. Zamannya sudah hapus perbudakan. Tapi di zaman dulu masih ada orang, lalu kemudian dibesi lehernya, lalu kemudian dirantai, diperjualbelikan di pasar. Itulah budak, tidak merdeka. Dan itulah kita kepada Allah. Maka dari itu di Sayyidul Istighfar, Allahumma anta Rabbi. Ya Rabb, engkaulah Rabb.
Khalaqtani wa ana abduk, aku ini hambamu. Jadi tujuan kita jamaah sekalian, repositioning peran ini, khotib mengingatkan diri khotib sendiri dan seluruh jamaah semuanya, peran kita di dunia ini, khalaqtul mauta wal hayata, diciptakan mati dan hidup. Dari awal kita lahir sampai kita nanti wafat, masuk liang kubur, hanya satu. Liya'buduni, jadi budaknya Allah. Jadi hambanya Allah. Liya'buduni, abduk, Abdullah, jadi hambanya Allah. Tidak merdeka sama sekali, harus tunduk dan patuh kepada Allah. Maka kita masuk pada teori yang pertama tadi. Kalau kita hidup sesuai dengan perannya, kita hidup sujud kepada Allah, kita hidup kemudian memposisikan sebagai hamba Allah, nurut sama Allah, gak banyak komplain. Ada nikmat kita syukuri, itulah budak. Ada musibah gak boleh protes, itulah budak. Budak, apa hak protesnya? Kalau kata majikan guling-guling, guling-guling. Kalau kata master masuk kubangan, itulah budak. Maka ketika dia dapat musibah, dia sabar, itulah budak. Dapat nikmat, dia terima kasih ke majikan, itulah budak. Tidak punya hak sama sekali, itulah budak. Dan nurut sama majikan. Kata majikan sujud, sholat 5 kali sehari, sholat. Kata Rabbul Alamin, majikan kita, master kita, Rabb kita, jangan riba, jangan riba. Maka dari itu di khutbah kali ini yang singkat ini, itulah pentingnya kita jadi hamba Allah. Setidaknya ada 5. Yang pertama surah Saba ayat 39. Apa hebatnya jadi budak, jadi hamba Allah ini? Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdirulah. Surah Saba surah 34 ayat 39. Katakanlah sungguh Rabbku yabsutu rizqa liman yasha, melapangkan rizki min ibadihi, bagi hamba-hambanya, wa yaqdirulah, dan juga mengkadarkannya. Lagi-lagi di terjemahan Quran mengkadarkannya, menyempitkannya, mengkadarkan, wa yaqdirulah, dikadarkan. Cukupnya rumah tipe 21. Cukupnya ini pakai motor aja. Cukupnya ini cuma 3 juta sebulan aja. Itu namanya wa yaqdirullah. Tapi wa yabsut itu diluaskan. Lihat kalimatnya. Inilah indahnya Quran, sebetulnya kalimatnya bisa. Qul inna rabbi yabsutu rizqa wa yaqdiru lahu min ibadihi, bisa begitu. Sungguh Rabb yang kemudian melapangkan rizki dan juga mengkadarkannya kepada hamba-hambanya. Tapi ayat ini posisinya berbeda, inilah indahnya Quran. Beda posisi, beda makna. Yabsutu rizqa liman yasha min ibadihi. Melapangkan rizki kepada hamba-hambanya. Jadi siapa yang dilapangkan jamaah sekalian? Hamba, abdun. Maka kalau mau lapang rizki jadilah hamba. Azan subuh, tegaklah sholat subuh berjamaah, penuhilah masjid Al-Murabbi. Jangan malah kebalik-balik. Kerja presentasi sampai jam 1 pagi, bikin di laptop jam 2 pagi, baru tidur jam setengah 3, baru bangun jam 7 pagi. Ini Tuhannya siapa? Malam itu libas istirahat. Wa ja'alna nahara ma'asya, siang itu bekerja. Begitulah sahabat Nabi. Abdurrahman bin Auf kayaknya begitu. Tolha bin Ubaidillah jadi kaya begitu. Utsman bin Affan jadi kaya begitu. Syuruk kerja, nanti asar udah beres-beres toko, balik ke rumah, maghrib sama keluarga. Jadi mari kita taat jadi hamba Allah. Dan pakai teori yang pertama tadi, ketika seseorang menjadi hamba Allah, nurut sama Allah, dan turunannya fungsinya khalifah, sisa hidupnya, sisa usianya, dia dedikasi untuk mengabdi kepada Allah. Dia kerja di perusahaan untuk mudahkan produk terbaik nyampe ke umat. Kalau dia jadi pengusaha, dia bikin layanan, dia bikin produk untuk mudahkan pasar, mudahkan orang. Kasih manfaat lewat produknya. Kalau dia di instansi negara, dia mudahkan masyarakat publik. Karena dia sadar dia dibayar dari dana pajak, ditarik publik dana pajak, dari dana pajak lari ke pusat, jadi gaji. Dia sadar betul khodimul ummah. Kalau dia kerja di instansi negara, dia layani masyarakat betul-betul. Kalau jadi pengusaha, dia layani pasar betul-betul. Kenapa? Ngabdi ke Allah. Kalau dia jadi guru, dia didik betul-betul anak murid. Bukan dikasih diktat, suruh catat, tinggal, yang penting gaji tiap bulan. Enggak,
dia ngabdi betul. Itulah. Dan kalau misalnya seseorang sudah begitu kepada Allah, Allah janji yabsutu rizqa liman yasha min ibadi. Satu, rizkinya ditanggung. Yang kedua, dekat sama Allah. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Al-Baqarah 186. Indah kalimat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa idza sa'alaka, dan ketika sa'alaka bertanya kepadamu, siapa di sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika bertanya kepadamu, wahai Muhammad, ibadi, hambaku, anni, tentang aku, fa inni qarib, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan kabulkan siapa yang minta. Kenapa kita doanya susah terkabul? Khatib mengoreksi diri khatib sendiri, dan mari kita koreksi diri kita sama-sama. Salah-salah kita ini disposisi peran jamaah sekalian. Kita nganggap Allah ini vendor. Ya Allah saya mau ini, ya Allah saya mau itu. Awas saja kalau gak bisa. Ya Allah katanya engkau ada, mengapa belum terkabul? Mengapa hidup saya begini? Kita posisikan Allah vendor. Kita posisikan Allah seperti supplier yang gagal kasih barang. Yang barangnya itu gagal quality control. Kita seakan-akan customernya Allah Subhanahu wa taala. Kebalik jamaah, kita ini hamba. Hanya hamba yang boleh minta kepada Allah. Maka Al-Fatihah 17 kali kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau ya Allah tempat kami menghamba, tempat kami membudakkan diri, wa iyyaka nasta'in. Dan engkau tempat kami meminta. Panjang Al-Fatihah awalnya itu, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, itulah kewajiban kita. Kalau wajibnya sudah ditunaikan, posisi jadi hamba, posisinya sudah betul jadi hamba, baru nasta'in. 2 sudah jamaah. 1, rizki. 2, boleh minta. Yang ketiga jamaah sekalian, hanya hamba Allah yang diperjalankan dari takdir baik ke takdir baik. Hafal kita semua ayatnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kita cuma ngerasa ayat ini ayat Isra Mi'raj. Siapa yang diperjalankan jamaah sekalian? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kalimat Allah? Bi'abdihi. Subhanalladzi, maha suci Allah yang asra bi'abdihi, memperjalankan hambanya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjid ke masjid. Dari tempat baik ke tempat baik. Barakna haulahu, dari tempat berkah ke tempat berkah. Apa yang bikin kesulitan kita hidup ini jamaah sekalian? Apa yang bikin hidup kita sulit? Karena kita jalan sendiri tanpa diperjalankan Allah Azza wa Jalla. Maka tugas kita siang ini adalah bertanya-tanya, apakah kita hari ini betul-betul dianggap menjadi Abdullah? Maka Abdullah ini jamaah sekalian, sekali lagi di akhir khutbah yang kedua ini, khatib mengajak benar-benar inilah puncak karir terbaik kita. Kita gak jadi CEO gak apa-apa. Perusahaan itu direktur utamanya cuma 1, gak bisa semuanya. Kita gak jadi manajer gak apa-apa. Kita gak terkenal, gak populer gak apa-apa. Kita gak benderang di keluarga besar gak apa-apa. Kita mungkin dihinakan saat-saat ini, diinjak-injak sama keluarga besar. Karena mungkin gak berhasil, karena mungkin miskin. Karena mungkin karirnya gak bagus. Demi Allah gak apa-apa. Yang penting kita jadi Abdullah. Yang penting kita jadi hamba Allah. Yang penting kita dianggap oleh Allah sebagai hambanya. Aman, tenang. Rafa'ahullah. Yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Allah akan cukupkan bagimu. Dan Allah tak akan menzolimimu. Allah akan cukupkan kebahagiaanmu, ketenanganmu. Allah akan cukupkan hidupmu. Cukupkan semua yang kau minta. Kalau kita jadi hamba Allah. Mari kita kembali menjadi hamba Allah jamaah sekalian. Mari kita sambut setiap azan dengan serius. Mari kita ambil air wudhu dengan serius. Mari kita doa dengan serius. Dialah Allah yang menggenggam setiap masalah kita. Nyerah-nyerahlah jamaah yang sudah bertahun-tahun berjibaku dengan masalahnya dan gak selesai-selesai. Memang bukan antum yang menyelesaikan. Harus Allah yang punya dunia ini yang menyelesaikan. Maka jadilah hamba Allah.
Demi Allah jamaah sekalian, khatib meyakinkan dengan penuh kerendahan hati, jadilah hamba Allah. Jadilah hamba Allah yang taat. Kembalilah ke masjid, kembalilah ke Quran, masih ada waktu. Kalau sudah di alam kubur nanti, marabbuka, gak ada waktu lagi dah. Kalau sudah di alam kubur nanti, tidak ada waktu lagi. Mumpung sekarang sehat afiat, mumpung sekarang bisa jalan ke masjid Al-Murabbi, mumpung sekarang bisa cium tangan bapak mama orang tua, mumpung sekarang bisa ngaji, buka YouTube, bisa tahsin, buka Quran, mumpung mata masih melihat. Berapa banyak saudara kita glukoma, diabetes, matanya mendadak gak bisa ngelihat. Mumpung semuanya Allah kasih. Khotib ngajak betul-betul, tidak ada kepentingan khotib sama sekali berdiri di mimbar yang mulia ini kecuali mengajak. Marilah kita sujud kepada Allah. Selesai. Kawan-kawan muda yang sedang berkarir, mari sujud kepada Allah. Naik karir, naik. Gak perlu nginjak-nginjak orang lain. Gak perlu jilat atasan. Allahu Rabbul Alamin. Mulia. Yang ibunya lagi sulit, yang adik-adiknya banyak harus dikuliahkan. Sujud ke Allah. Jangan apa-apa pinjaman online, apa-apa KTA, kredit tanpa agunan, apa-apa gadai. Kok bisa yang jadi Tuhan itu lembaga finansial gitu? Ayo sujud jamaah. Tobat-tobatlah, sudah pintar-pintar melawan dengan akal. Khotib sayang umat semua, khotib sayang jamaah semua. Kita semua umat Rasulullah. Ini semua umat Rasulullah. Mari kita jadi hamba Allah dengan sebaik-baiknya jadi hamba Allah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyahi minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk. Ya Rabb, pada siang hari ini izinkan kami ya Allah menjadi hamba-Mu sebenar-benarnya hamba ya Allah. Ya Allah, izinkan buka pintu tobat, buka pintu kembali ya Allah. Ya Allah, hamba-Mu ini banyak khianatnya, banyak kecewanya. Engkau kasih rezeki kami bermaksiat, Engkau kasih lapang kami bermaksiat, Engkau kasih nikmat kami bermaksiat, Engkau kasih pendengaran mata kami bermaksiat. Ya Allah, izinkan di siang Jumat yang mulia, di majelis yang mulia, yang Kau janjikan kabul ini ya Allah, bukakan pintu tobat ya Allah. Izinkan ya Allah, wa tubu ilaih, kembali kepadamu ya Allah. Izinkan ya Allah kami jadi hamba-Mu, budak-Mu, nurut kepadamu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan sisa usia ini kami benar-benar jadi hamba-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan sisa usia ini kami taat. Ya Allah, jadikan sisa usia ini kami kembali ke masjid. Ya Allah, jadikan sisa usia ini kami kembali sujud. Ya Rabb, kami hamba-Mu, minta tolong diurus kehidupannya, minta tolong diurus rumah tangganya, minta tolong diurus kehidupannya, bisnisnya, keuangannya. Ya Allah, lunasi jamaah, lunasi kami kalau kami punya hutang. Ya Allah, sehatkan kami kalau kami punya sakit. Ya Allah, cahayai kami kalau kami gelap. Ya Allah, dekatkanlah kami kalau kami jauh. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilm, wa barakatan fil rizq, wa taubatan qabla al maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, wa najata minan nar, wal afwa indal hisab. Allahumma ighfir lana dhunubana, wa kafir anna sayyiatina, wa tawaffana mal abrar. Allahumma ighfir li wa li walidayya, warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.